Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam, khosatan fi Palestin wa Suriah wa ghairihima. Wa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kulla amin wa antum fi khair. Ini konten spesial untuk para subscriber saya, karena saya yakin, walaupun tidak hakul yakin, kalau subscriber saya itu adalah orang-orang yang mungkin suka dengan kajian-kajian ilmu yang mungkin tidak dibahas di channel lain. Baru kali ini saya bicara begitu ya, karena kamu boleh pastikan apakah pernah ada konten ini dibahas oleh YouTuber yang lain. Ini konten tentang ilmu dan di sini ada duit-duitnya juga, tetapi yang paling membuat saya tertarik adalah karena konten ini adalah kitab ulama Nusantara, yaitu kalau kita kenal nama At-Tarmasi, Syekh Mahfud Tarmas. Beliau itu membuat kitab yang keren sekali, bentuknya hasyiah. Hasyiah itu adalah mengurai sebuah syarah. Syarah itu adalah menjelaskan sebuah matan. Jadi ada kitab matan namanya Masailut Ta'lim, atau dikenal dengan sebutan Muqaddimatu Bafadol. Orang Hadramaut ya, tapi bukan Ba'alawi. Atau disebut juga Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi Al-Hadramiyahnya itu adalah Bafadolnya itu. Kitab ini saya baca ya, Hasyatut Tarmasi Al-Musammatu ya. Kita mulai, karena ini detail ya, kita mulai dengan Al-Musammatu yang dinamai ya, hasyiah ini. Lalu di bawahnya itu al-manhalah, dibaca nasab. Nah, karena seolah-olah dia itu jadi maf'ul bihnya. Jadi musamma itu ditakdir summiyah, dinamai. Apa yang dinamai kitab itu? Kepada nama al-manhal, jadi maf'ul bihnya. Kenapa jadi maf'ul bih? Karena kalau misalnya ini bukan bentuk musamma, bukan bentuk majhul, tapi misalnya sama ya, maka al-manhal itu menjadi maf'ul sani, sama dengan begini: samaitukah, aku beri nama kepadamu, Abdullah, kepada Abdullah. Samaitu hadzal kitab al-manhalah, sama hadzal kitab al-manhalah. Pengarangnya memberi nama kitab ini kepada nama al-manhal, karena al-musammatu berarti summiyal kitabu al-manhalah, atau summiyat hadhil hasyatu al-manhalah. Jadi kalau fi'il itu butuh maf'ul dua, maka kalau dijadikan mafni majhul, maf'ul pertama jadi naibul fa'il, maf'ul kedua tetap jadi maf'ul bih. Makanya dibacanya nasab. Summiyat hadhil hasyatu al-manhalah atau al-musammatu al-manhalah. Apa itu makna al-manhalah? Dari kata nahilah. Nahilah itu syariba fi awalil amri, atau asyarib al-awwal, orang yang minum pertama kali. Kalau anak itu berarti anak sulung yang pertama kali meminum susu ibunya. Atau kalau di sebuah daerah namanya pribumi, orang yang pertama kali minum sumur yang ada di situ. Jadi ini kitab ulama Nusantara, judulnya ada bau-bau pribumi. Sudah mulai ke ciri ya, bagaimana konten saya kalau bicara ilmu itu ya. Apa itu cirinya? Lompat-lompat kemana-mana, entah kamu pusing atau tidak. Tapi saya yakin penyimak konten saya itu adalah orang-orang yang smart ya, smart people ya, tapi bukan buzzer ya. Kemudian al-manhala al-amimah, ini isim makan ya, satu tempat minum yang pertama kali yang universal ya. Jadi kira-kira begitu ya. Kemudian bihasyati al-manhajil qawimi. Al-manhajul qawim itu karya
Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Lalu baknya di situ bak apa? Di situ ya saya anggap bak litaswir, ya, sama dengan kalau kita baca bait alfiyah warfa bidommin, ya. Ai irfa raf'an musawwaron bidhammi. Jadi bentuk, ya, menunjukkan bentuk. Jadi rofakkanlah kalimat dengan rofa yang berbentuk, ya. Jadi bukan bisabab, bukan dengan rofa disebabkan domah, tidak mungkin. Maka paling cocok adalah menjelaskan bentuknya, ya. Itu namanya bak taswir. Kalau min mungkin lebih kepada lil bayan, menjelaskan materinya, tapi kalau di sini menjelaskan gambarannya atau bentuknya. Jadi ini nama kitabnya ada dua, Al-Manhala Al-Amim Bihasyiati, Al-Manhaji Al-Qawim. Jadi kitab Manhalul Amim ini adalah bentuk dari hasyiah kepada Al-Manhaj Al-Qawim, ya. Nah, begitu ya. Ya, kamu tidak setuju dengan ini silahkan, ya. Kemudian karena saya bilang ada dua nama, maka nama yang kedua pakai watof wa mauhibatadzil fadli. Dan juga kitab ini dinamai dengan nama Mauhibatadzil Fadli. Mauhibah itu pemberian mungkin artinya, ya. Dari yang memiliki keutamaan, ya, pemberian Allah lah kira-kira, ya. Ala syarhil allamah, atas syarahnya seorang alim allamah, ya, Ibni Hajar, ya, Ibni Hajar Al-Haythami, Muqaddimata Bafadol, kepada kitab muqaddimahnya Bafadol. Jadi muqaddimahnya itu menjadi maf'ul bi dari syarhi. Syarhi kan masdar, bisa menjadi ini juga, bisa menjadi apa? Seperti fi'il, ya. Ala syarhi allamah, kepada mensarahkannya atau sarahnya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Mensarah apa? Mensarah kepada apa namanya itu? Muqaddimahnya, muqaddimatah Bafadol, atau yang disebut dengan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, orang Hadramaut, ya. Atau juga disebut dengan kitab Masailut Ta'lim, kalau tidak salah begitu, ya. Kemudian masuk kepada pembahasannya. Ini ada dulu seorang Amirul Mukminin membaca hadis keliru satu huruf, keliru membaca harkat. Itu pun bukan keliru karena dia bodoh, tapi karena memang jalur sanadnya itu ada orang yang memang terkenal sebagai lahanun, seringkali meleset secara nahu sorof, ya, secara mengharkati itu kadang-kadang meleset, makanya dikenalnya dengan lahan. Orang itu bernama Haisham kalau tidak salah, Husyaim atau Haisham. Nah, kita bacakan, ya. Ini sebetulnya kan kita fikih, Pak. Ini kita bicara sebetulnya, nanti saya mau bahas serius masalah ini tentang orang miskin itu yang menerima zakat seperti apa. Yang dihitung itu apakah pekerjaannya, gajinya berapa, atau asetnya berapa. Dia punya sawah atau dihitung sawahnya, dia punya rumah dihitung rumahnya, diakumulasikan semuanya, atau dihitung dari ribhunnya. Ribhun itu adalah harta yang dihasilkan dari harta yang dimiliki. Misalnya tanah, berarti sewa tanahnya disewakan atau tapi itu nanti itu bukan itu yang ingin saya bicarakan. Itu kajian fikih, semua orang sudah bahas. Saya mau bahas di bagian yang orang tidak bahas, ya. Tapi kalau untuk selanjutnya ya tidak mampu juga kalau saya harus detail seperti mendetailkan kitab ini, karena kitab ulama Nusantara sekarang kan lagi diunggul-unggulkan ulama Nusantara. Tapi ya nggak perlu dengan klaim lah, ya. Ini yang udah nyata-nyata lah kita baca, ya. Jadi wa ammas sidadu, berarti dibacanya wa ammas sadadu karena bi fathisin. Fa ma'nahu as-sawabu minal qauli wal fi'li wal qasdu fid dini. Jadi begitu membacanya, ya. Itu belum relevan dengan apa yang saya bahas. Ini tentang membaca as-sidadu dan membaca as-sadadu. Jadi bi fathisin dengan bi kasrisin, ya. Di mana itu menjadi maknanya berbeda. Wa bihadhil kalimatina la an-nadru bin Shumail khamsina alfa dirhamin. Dan gara-gara kasus masalah ini,
masalah membaca sidadun dan sadadun, maka orang bernama Nador bin Shumail apa bin Syamil ya, saya belum cek masalah itu ya, itu mendapatkan hadiah 50.000 dirham. Wadzalika, dan hal itu ceritanya begitu, annahu, bahwasanya Nador bin Shumail itu hadoro majlisa al-Anasi, mendatangi atau menghadiri majlisnya Anas indal Ma'muni bin Ar-Rasyid ya, di hadapan Ma'mun Ar-Rasyid ya. Jadi ini di pemerintahan lah ya, mungkin di istana negara lah kira-kira begitu ya. Al-Abbasi ya, Rasyid Al-Abbas ya. Kemudian fawaqa'u fi hadisi an-nisa'i faqala, maka kemudian mereka itu waqa'a itu mungkin berada ya, atau sedang membahas lah, gampangnya bahasa kita, waqa'a itu kan terjadi ya. Maka mereka semua yang ada itu sedang kebetulan membahas tentang hadis berkaitan dengan perempuan. Faqala, maka berkata al-ma'munu ma'mun ya. Jadi dulu itu pemimpin itu juga ya meriwayatkan hadis Pak, karena masanya juga dekat. Faqala al-ma'mun, maka berkata Ma'mun, haddatsana Husyaim, telah menceritakan kepada kami orang yang bernama Husyaim ya. Husyaim ini anaknya seorang master chef ya, atau juru masak, tetapi dia menjadi ahli hadis ya. An Mujalid, dari Mujalid, anis Sya'bi, dari Sya'bi, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa anhum ajmain, semoga Allah meridhai Ibni Abbas dan Abbasnya ya, Sayyidina Abbas dan semuanya. Qala, maka berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwajar rajulu, apabila menikahi seorang laki-laki, al-mar'atah, kepada perempuan, lidiniha, karena bagus agamanya. Nah, di hadis itu dijelaskan lidini, hadis ini bukan sebatas dia perempuan yang tidak berzina ya, tetapi memang dia itu punya adalah perempuan itu memang perempuan yang taat beragama, gampangnya begitu. Wa maliha, dan karena berduit, kana fihi, maka ada di dalam laki-laki itu sidadun. Kalau di tempat lain ini dibacanya fiha. Jadi kembali kepada perempuan itu. Maka bisa dibaca sidadun, berarti jadi fa'ilnya kanah ya. Tidak ada khobarnya, karena kanah dianggap sebagai apa namanya itu? Sebagai fi'il tam ya. Atau dibaca sidadan, berarti isimnya kanahnya itu laki-laki. Kana huwa fiha sidadan, begitu. Tapi karena di sini pakai fihi, berarti ya sudah, karena maka ada fihi, di dalam laki-laki itu sidadun. Tapi ar-rasyidnya ini atau Ma'mun ar-rasyidnya ini tidak membaca sidadun Pak, membacanya sadadun. Jadi Ma'mun itu membacanya kana fihi sadadun min aurin. Sadadun min aurin itu maksudnya adalah mencukupi dari kebutuhannya. Artinya kalau kamu nikah dengan perempuan yang ahli agama, taat agama dan juga kaya, maka kamu berarti mencukupi kebutuhan kamu ya. Artinya terpenuhi kebutuhan. Nah, kenapa saya bilang Ma'mun membacanya sadadun? Kan di sini dijelaskan setelahnya itu. Wa futiha sinu sidadin ya, atau wa fathah, dan memfathahkan, membaca fathah Ma'mun itu sina sidadin, bebas kalau baca masalah itu Pak ya, kepada sinnya lafat sidat, berarti dibacanya sadadun. Nah kemudian fa'adan nadru al hadis, maka kemudian Nador bin Shumail ini kan juga ahli hadis Pak, dia mengulangi hadis itu bisa nadihi dengan sanatnya. Waqala, dan berkata sidadun min aurin wa kassaro as-sina, dia mengkasrohkan huruf sin, atau wa kusiro as-sinud, atau dikasrohkan huruf sinnya itu. Fastawal ma'munu jalisan, maka kemudian Ma'mun ini awalnya muttakian itu mungkin setengah rebahan, kemudian tiba-tiba dia duduk sejajar ya,
artinya bergegas duduk setara, bersikap sama dengan nador. Ini pemahaman saya begitu ya. Fastawal ma'munu jalisan wa kana qablahu muttaqian faqala. Jadi sebelumnya dia itu kayak rebahan lah atau apa, tiba-tiba mendengar itu kaget, duduk gitu ya, duduk setara, terjaga dan duduk bersama dengan nador dan yang lainnya itu. Faqala, lalu berkata, apa yang dikatakan? Atul hinuni ya nador, apa kamu menyalahkan saya? Apa kamu menganggap saya telah salah? Lahnun itu salah ya, salah i'rab ya, salah bahasa, salah harkat, itu namanya lahnun ya. Kesalahan kecil, salah huruf ya. Wah, kalau salah huruf enggak ya, salah harkat lah ya, itu lahnun namanya. Entah salah i'rab, entah salah sorof gitu ya. Entah mestinya kalau i'rab kan belakangan, huruf terakhir. Kalau sorof kan bisa di tengah, bisa huruf pertama ya. Ini kebetulan sorofnya yang keliru gitu ya. Wazannya keliru. Apakah fi'alun, sidadun, atau fa'alun, sadadun. Nah, kira-kira begitu. Jadi kaget Ma'mun ini ya. Kamu menyalahkan saya, wahai nador. Faqala, maka menjawab nador, innama lahnu husyaimin, atau lahana husyaimun. Bebas lah ya. Sesungguhnya, maksudnya ya enggak wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya itu adalah kesalahan Husyaim, atau sesungguhnya Husyaim lah yang salah. Jadi yang salah bukan dari Anda, dari Husyaim, dari jalurnya. Wa kana lahana, dan memang Husyaim ini terkenal orang yang sering salah, itu diulas di kitab lain. Memang Husyaim bin Bashir kalau tidak salah ini memang sering salah ya, lahan bahasanya ya. Fatabi'a Amirul Mukminin lafdahu, maka kemudian Amirul Mukminin ini mengikuti lafadznya atau mengikuti versi dari yang Nador bin Sumail tadi. Kemudian ya, qala, maka bertanya Ma'mun itu, famal farqu bainahuma, wah nanya ya, kira-kira apa bedanya keduanya itu ya? Apa beda keduanya itu wahai Nador ya? Qalah, maka menjawab Nador itu, as-sadadu bil fathi, sadad kalau dibaca fathah asinnya, al-qasdu, maknanya adalah tujuan, fid dini di dalam agama, wasabilu dan juga jalan. Jadi kalau dibaca as-sadad itu bisa al-qasdu, bisa as-sawabu juga ya. Makanya di atas itu as-sadadu bi fathhi sini itu famanahu as-sawabu minal qauli wal fi'li wal qasdu fid dini. Makanya di sini di bawah diulang. Jadi kalau dibaca sadad itu artinya adalah tujuan atau jalan. Kan begitu ya. Wasidadu bil kasri, adapun sidad bil kasri dengan dibaca kasroh, maknanya adalah al-bulughatu. Al-bulughatu itu modal atau bekal. Nah, ya. Kemudian wahuwa al-muradu minal hadisi, dan makna ini ya, wahuwa dan makna al-bulugha itu adalah yang dimaksudkan di hadis ini. Artinya kalau kamu nikah dengan perempuan yang kaya, juga dia bagus agamanya, maka kamu tidak kekurangan bekal. Artinya sidadun min aurin itu kebutuhanmu tertutupi ya. Sadda fa'iqatal hajati, atau menutupi kebutuhan. Kalau istrinya orang kaya atau istrinya juga orang kaya dan ahli taat beragama. Iya Pak, butuhnya kita kan materi. Kalau istrinya sudah kaya tercukupi. Yang kedua, kita juga butuh kesolehan. Artinya keluarga itu kan perhiasan tertingginya adalah al-mar'atus soleh ya. Apa lagunya Oma itu, perhiasan terindah adalah perempuan yang solehah. Ya kalau sudah perempuan istrinya adalah orang taat agama yang solehah Pak. Jadi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokoknya atau mungkin kebutuhan yang utamanya sudah terpenuhi. Kira-kira kan begitu maksudnya Pak. Sekarang bayangkan kalau dibaca sadadun, dimaknai benar, berarti benar ada keperluan. Sadadun min aurin tidak cocok ya. Atau qasdun, bertujuan untuk kebutuhan. Karena fi aurin itu apa di situ?
Sidadun min aurin. Aurin itu kan kebutuhannya, menutupi kebutuhan. Ya, kalau kebutuhan kan mestinya yang cocok adalah al-bulughah itu, modal untuk menutupi itu, bukan tujuan, bukan jalan. Jalan menuju kebutuhan ya. Kan begitu. Kemudian wa kullu ma sadatta bihi syai'an fahuwa sidadun bikasri sini. Maka setiap sesuatu yang engkau penuhi atau engkau tutupi, maka itu berarti kau sudah memenuhinya. Itu berarti sidad yang menggunakan harkat kasroh sinnya. Faqala, belum puas ya. Faqala, maka bertanya lagi. Siapa namanya ini? Ma'mun ini. Apa pertanyaannya? Ata'rifu dzalika fi lisanil Arab? Apakah kamu tahu hal itu di dalam tradisi atau lisannya orang Arab ya, atau di dialek orang Arab? Ada nggak yang kamu tahu tentang hal itu? Faqala, maka menjawab Nadhr itu, naam ya. Wa ansyada, lalu kemudian berdendanglah atau menyanyikanlah sebuah bait. Siapa itu? Ma'mun itu bukan Ma'mun ya, Nadhrnya itu qaula Abdullah bin Umar kepada nasyidnya atau gubahan Abdullah bin Umar Al-Araji. Wakilah ya, Al-Araji wakilah, dan dikatakan juga Umayyah. Jadi ada yang bilang itu Abdullah bin Umar Al-Araji, ada yang bilang Umayyah bin Abi Sol. Al-Wafir, Al-Wafir itu Bahar Wafir ya. Bahar Wafir itu bahar ciptaan Imam Khalil Al-Farahidi, gurunya Imam Syibawayh. Nah, kalau tidak salah begini baharnya ya. Ini kalau tidak salah ya. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun. Mungkin begitu ya. Coba kita terapkan. Ado'uni wa ayyafatan ado'u liyaumi karihatin wasidadi tharin. Itu ya. Jadi ada begitu bukti bahwa itu dibacanya sidat, bukan sadat. Ulang lagi. Ado'uni wa ayyafatan ado'u liyaumi karihatin wasidadi tharin. Fa'ulatun, fa'ulat, bukan. Mafa'alatun, mafa'alatun, fa'ulun. Mafa'alatun, mafa'alatun, fa'ulun. Ya, sebetulnya pakai bahan lain juga bisa kayaknya. Ado'uni wa ayyafatan ado'u liyaumi karihatin wasidadi tharin. Itu juga boleh ya. Setelah itu bikasri sini dibaca kasroh. Faqala al-Ma'mun, maka berkata al-Ma'mun, ni'mar rajulu sahibul adab. Al-adab ini bukan akhlak ya, tapi sastra. Ni'mar rajulu sahibul adab. Sebaik-baiknya lelaki ya, itu adalah yang ahli sastra. Kira-kira begitu ya, saya terjemahkannya begitu. Ini kan gak bicara hukum bebas. Kamu terjemahkannya beda dengan saya, boleh ya. Wa amaroh, kemudian dia memerintahkan linadrin, untuk diberikan kepada Nadhr bin Shumail ini ya, bi khamsina alfi dirhamin muajjalatan ya, dengan 50.000 dirham segera, cash ya. Cash mungkin muajalah itu ya. Jadi nggak diutang gitu ya. Kontan, nakdan, dan segera. Gitu ya. Ya gitu ya. Ini konten hiburan sebetulnya. Tetapi sebetulnya kalau kita bicara ilmu itu, kalau harfan-harfan itu menarik sekali sebetulnya. Cuman kan kalau bukan subscriber saya tidak suka dengan konten begini. Kalau subscriber saya mungkin suka. Allahumma tina ada sampai